A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ila huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita masih di dalam babul adzan yang sudah saya katakan di dalam kitab ini. Bab yang paling baik adalah apa? Babul adzan. Di antara semua kitab, babul adzan di dalam Muqaddimah Hadramiyah ini termasuk bab yang panjang, karena itu kita bagi menjadi 2 kali pertemuan. Pertemuan yang lalu Pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan sedikit tentang babul adzan dan kita sudah sampai ke syartul muadzin. Syartul muadzin boleh baca Ustaz Hamizi. Syartul muadzin. Syartul muadzin. Tak matan saja, tak baca matan. Tak tengah-tengah babul adzan, di tengah-tengah babul adzan. Di tengah-tengah babul adzan. Tengok wa syartul muadzin al-Islam. Pertama, adzan itu mempunyai beberapa rukun. Yang pertama adalah adzan itu sendiri, yang kedua adalah muadzinnya. Setelah kita berbicara tentang adzan, bagaimana adzan itu terjadi, harus sah. Sekarang kita akan berbicara tentang muadzinnya. Karena yang namanya adzan itu adalah suara. Kita mengetahui di dalam ilmu kalam, yang namanya suara itu adalah arad. Yang namanya arad, dia harus terbangun dan terbina daripada jauhar. Maknanya dia tidak akan mungkin ada sendiri. Dia harus ada di jauhar. Sekarang kita berbicara tentang muadzinnya, karena tanpa adanya muadzin, adzan itu tidak ada. Adzan itu tidak ada, karena yang namanya adzan adalah fi'il dan dia adalah suara, tidak mungkin ada kecuali harus ada muadzinnya. Dan tidak semua orang itu boleh menjadi muadzin. Tidak semua orang boleh menjadi muadzin. Muadzin itu harus mempunyai syarat-syarat khusus agar ketika dia melakukan lafaz adzan, adzan itu sah. Adzan itu sah. Yang pertama dia harus Islam. Dia harus apa? Islam. Maknanya orang kafir tidak boleh adzan, karena saya bilang ada semacam risk. Ada semacam risk kalau seumpamanya adzan itu dari orang kafir. Karena ada unsur dia itu akan memanipulit waktu. Memanipulit waktu dan dia akan berbohong di situ. Karena dia sendiri juga tidak wajib sholat. Akhirnya unsur untuk waktu adzan itu tidak ada dalam dirinya. Karena itu harus Islam. Walaupun kalau kita ketika kita adzan, yang kita perhatikan bukan muadzinnya, tapi suaranya, iya kan? Kita kalau ada suara adzan, kita tidak peduli yang adzan siapa, kan? Tetapi syariat tidak mensahkan adzan itu dari orang kafir, tidak sahkan daripada orang kafir. Kenapa dibilang orang kafir itu kalau beradzan katanya ada semacam nau'u istihza. Ada nau'u istihza, ada semacam merendahkan lah. Apalagi ketika hayya 'alas shalah, dia sendiri tak sholat, tapi dia cakap apa? Hayya 'alas shalah. Ada semacam macam tak oke lah ketika orang kafir itu yang adzan. Wa tamyiz, harus tamyiz. Kalau dia tak tamyiz, masih budak kecil, umur 3 tahun cakap hayya 'alas shalah, dia pun tak tahu dia cakap apa. Tidak harus balik, tapi harus tamyiz. Tidak harus balik, tapi harus tamyiz. Wa dzukurah, jelas harus dzukurah. Kalau perempuan dia tak boleh adzan. Kenapa? Nanti orang-orang yang belum menikah macam Fatih ini boleh tergoda dengan suara-suara, dengan suara-suara perempuan. Allahu Akbar. Ini cantik nih orangnya. Suaranya pun apa namanya? Suaranya oke. Waduh, ini kalau
Pelik lagi kalau yang adzan penyanyi dangdut. Oh ini suaranya khas ini penyanyi dangdut. Akhirnya adzan yang disunahkan untuk didengarkan, tapi ketika mendengarkan suara wanita, seseorang yang masih bujang itu boleh apa? Boleh terangsang. Karena itu bete yang adzan itu apa? Laki-laki. Wajib yang adzan itu laki-laki. Kemudian wa syartul muadzin al-islam wa tamyizu wa dzukurah wa yukrahu tamtid. Dan dimakruhkan, bukan haram ya, makruh at-tamtid. Tamtid ini yang adzan yang sangat panjang. Allahu Akbar. Allah itu panjang sangat. Itu yukroh, makruh. Tak tahu. Di Malaysia sering saya tengok macam itu. Panjang, di Indonesia pun macam itu. Banyak yang apa? Terlampau panjang. So tengok adzannya Hadramut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ini tak terlalu panjang, tak terlalu pendek. Kalau terlampau panjang dia akan makruh. Begitu pula yang makruh itu tatrib. Tatrib ini macam dilakukan. Saya tadi baca ada seseorang budak adzan menggunakan lagu dangdut. Apa namanya? Iramanya itu dangdut. Wat talhin, talhin itu ada beberapa hal yang dipanjangkan atau dipendekkan, walaupun tidak merubah makna, tapi salah. Itu yang makruh. Tapi kalau sampai merubah makna, tak sah. Wat tafkhim, tafkhim. Ada beberapa huruf itu dia itu khifah, mislu la, ba. Ada yang tafkhim, ro, bo. Apa? Dulu guru saya tajwid pernah mengatakan doktinkit apa huruf-huruf tafkhim. Jadi huruf-huruf yang dia itu tidak tafkhim ditafkhimkan. Hayya 'alas shalah. Nah, dia kan sebenarnya kalau Anda tengok maknanya, Anda tak cakap hayya 'alas shalah dengan hayya 'alas shalah. Tak ada apa-apa, sama. Cuma seharusnya huruf yang khifah menjadi fakhmah. Di situ yang makruh, di situ yang makruh. Wat tasyadduq. Tasyadduq ini apa ya? Jadi over. Hayya 'alas. Sob tengok. Ainnya itu kalau ko sampai apa itu yang di tenggorokan itu ya macam anak teka itu sampai terlihat ko. Itu namanya tasyadduq, terlampau dia over. Sampai apa? Dadanya sampai keluar. Itu namanya tasyadduq. Anda nak cakap apakah maknanya berubah? Dia tak berubah. Akan tetapi ada unsur over. Itu over yang tidak boleh. Pak, apa di tengah hadis? La'anallahul mutasyaddiqin. Yani nak cakap biasa saja, tak ya terlampau apa? Tasyadduq. Orang Indonesia cakapnya alay. Alay itu terlalu over. Dia over. Wat tamtid, ayat tamdid. Inilah adalah hal-hal yang memakruhkan, yang makruh dilakukan di dalam adzan. Ada hal-hal yang haram dilakukan dalam adzan itu banyak. Sekiranya huruf-huruf itu salah menyebabkan maknanya itu berubah. Contohnya ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu salah. Kalau orang sengaja dan tahu maknanya dan dia meyakini itu, kafar. Kata-kata akbar itu maknanya gendang. Allahu Akbar maknanya Allah itu gendang. Ada orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak apa-apa. Walaupun itu makruh, karena sifatnya roh itu dia tidak boleh takrir. Dia tidak boleh takrir.
Saya masih belum terlampau. Dulu saya pernah belajar hal-hal macam ini 1 semester. Cuma saya bukan ahli dalam bidang ini. Ada di sini di Malaysia saya tengok banyak yang boleh apa kiroah. Kalau Anda nak lebih spesifik di Restu, di Shah Alam ada khusus untuk masalah Quran. Kawan-kawan saya di Hadromut yang dulu di Madrasah Aidrus, lepas saya belajar 1 semester dulu, mereka banyak mengajar di Madrasah Aidrus, banyak mengajar di Restu sekarang. Untuk tahsin kiroah, lafaz-lafaznya, makhorijul hurufnya. Yang saya tahu roh itu dia tidak boleh takrir. Walaupun sifatnya seperti itu, tapi dia tidak boleh takrir. Akhirnya kalau Anda mentakrirkan, sifat huruf itu akan salah, walaupun maknanya tidak berubah. Itu makruh. Tapi kalau sampai baknya itu panjang, haram dan kafir. Kalau dia mengetahui. Begitu pula kalau hamzahnya itu panjang. Allahu Akbar. Subhanallah. Karena ketika itu maknanya apakah Allah Maha Besar? Tanda tanya. Berbeza kalau Anda cakap Allahu Akbar, Allah Maha Besar, khobar. Tapi Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Subhanallah. Ada beberapa hal yang sekiranya kalau Anda rubah huruf adzan itu akan menyebabkan haram atau minimal makruh atau minimal makruh. Wal kalamu fihi, begitu pula dimakruhkan ketika ada adzan itu berbicara. Ini untuk muadzinnya. Begitu pula untuk orangnya. Sekarang mungkin tak berbicara, tengok handphone, komen Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau mungkin dia tengok di Facebook atau Instagram di foto sedang adzan. Banyak apa tak aja itu? Sedang adzan. Wal kalamu fihi, kecuali darurat, bisa lagi urusan darurat. Mungkin Anda tengok orang nak orang nak terjatuh di sungai Cincin. Allahu Akbar, Allah, hati-hati. Ada itu tak apa-apa, malah wajib hukumnya kalau Anda macam itu. Watarku ijabatihi, dan meninggalkan ijabah untuk adzan. Yang makruh di sini, makruh di sini berbicara untuk muadzin dan juga untuk orang-orang yang mendengarkan adzan. Dibilang kalau ada orang itu berbicara ke dalam adzan, ditakutkan dia akan mati su'ul khotimah. Dulu kita ketika di Tarim, kita itu mulai kelas fikih malam itu 15 menit sebelum adzan Isya. Kita baca dulu 15 menit, kemudian adzan. Ketika adzan semua berhenti, beri adzan laluan. Apapun telah dihentikan, karena Allah menyuruh kita untuk mendengarkan adzan. Kalau Anda berbicara ketika adzan itu dikumandangkan, macam orang berbicara di depan Anda tutup telinga. Ada semacam kurang ajar. Watarku ijabatihi, Anda mendengarkan, tapi Anda tidak menjawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, misalnya Anda mendengarkan, tapi Anda tidak menjawab. Dan jawaban adzan itu seperti lafadznya, kecuali hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, Anda mengatakan la haula wala quwata. Begitu pula nanti as-sholatu khairum minan naum, beza lagi. Wa an yu'adzina qa'idan aw raqiban illal musafira ar-raqib. Begitu pula di antara hal yang makruh, seseorang itu beradzan dalam keadaan duduk. Kalau tidak ada ihtiram. Kenapa makruh? Dia ini makruh karena maksud asasi daripada adzan, yaitu i'lam, itu masih ada. Kalau ada adzan di Sungai Cincin duduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Anda kan orang yang tidak mengetahui orang itu adzan, akan dengar adzan, Anda tak kisah dia itu duduk atau berdiri. Tapi bagi seorang muadzin, adzan dalam keadaan duduk itu tidak menghormati kalimat adzan. Karena itu hanya makruh, bukan haram. Kenapa? Karena maksud asasi dari adzan tetap ada, yaitu i'lam. Tapi kalau maksud asasi daripada adzan, yaitu i'lam dan ikhbar ini hilang, akan menjadikan haram atau tidak sah. Karena itu, adzan dalam keadaan tak punya wudu tak apa-apa, junub pun tak apa-apa, bogel pun tak apa-apa.
Kenapa? Karena i'lam ini tetap ada. I'lam ini tetap ada. Qaidan aw raqiban, dalam keadaan raqib. Naik kereta, naik kuda, naik apa, kemudian dia adzan, itu makruh. Kecuali al-musafir raqib, itu bisa lagi. Musafir raqib jangankan adzan, sholat pun dia boleh, apalagi adzan. Wa fasikon wa sobiyan. Wa fasikon wa sobiyan. Begitu pula orang yang fasik dan anak kecil itu makruh untuk adzan. Yang haram adzan hanya orang kafir, hanya orang kafir. Oke. Wa junuban, junub pun tidak haram untuk adzan, cuma dia makruh. Sudah saya katakan, karena orang junub pun adzan, di situ tidak akan tidak akan mencidrai i'lam tadi ini. Karena kita hanya mendengar suara, kita tidak tahu muadzinnya itu junub atau tak. Wa muhdits, apalagi muhdits. Dan adzan dalam keadaan junub lebih makruh daripada adzan dalam keadaan muhdits. Jelas itu. Dan iqamah dalam keadaan junub makruhnya lebih besar. Karena itu kan, makruh ini makulun ala tasyakkuk. Ada makruh yang kecil, ada makruh yang besar. Macam ada dosa yang kecil, ada dosa yang besar. Ada pahala yang kecil, ada pahala yang besar. Illa idza ahdatsa atna al-adzan fayutim. Bisa lagi kalau Anda tengah hayya 'alas shalah, brut, untuk. Apakah Anda wudu atau teruskan adzan? Tak, disunahkan Anda tidak wudu dan meneruskan adzan. Karena apa? Karena kalau Anda putus akan ada semacam tala'ub. Hayya 'alas shalah, orang-orang dengarkan. Loh, hayya 'alal falahnya mana lama sangat? Setelah 5 menit baru hayya 'alal falah. Dibilang fayutimmuhu nadban. Maka ketika dia itu di tengah-tengah adzan dia berhadas, maka dia menyempurnakan adzan sunnah. Li'alla yuhimut tala'ub. Li'alla yuhimat tala'ub. Fa in tatahhara bana in qasural fasl. Kalau dia itu tidak meneruskan tapi dia berwudu, maka dia meneruskan setelah hayya 'alas shalah. Kalau antara hayya 'alas shalah, kentut, adzan, balik lagi sikit. Qasur, space-nya itu hanya qasir, sikit. Tolak ukur space sikit atau tidak itu wallahu a'lam. Mungkin sekiranya kata-kata hayya 'alal falah ketika orang mendengarnya, mereka akan meyakini bahwasanya hayya 'alal falah adalah continue daripada adzan sebelumnya. Kalau adzannya setengah jam, jadi hayya 'alas shalah, kentut, wudu setengah jam, nak balik lagi hayya 'alal falah, tak boleh, harus ulang dari awal lagi. Wa huma min junubin asyaddu karahatan minal muhdits. Dibilang. Dan adzan dan iqamah itu daripada orang yang junub lebih makruh daripada orang yang muhdits. Dan orang yang junub wal iqamah min kullin aghladu minal adzan liqurbiha minas shalah. Begitu pula muhdits iqamah lebih makruh daripada muhdits adzan, karena iqamah ini untuk sholat. Makanya setelah selesai iqamah Anda kena sholat. Macam mana Anda dalam keadaan muhdits, apalagi dalam keadaan junub. Berbeza dengan adzan. Adzan mungkin antara adzan dan iqamah di beberapa masjid ada 15 menit. Itu untuk wudu atau untuk mandi masih cukup. Sedangkan iqamah, setelah iqamah langsung sholat. Wa tawajjuh li ghairil qiblah. Begitu pula di antara hal-hal yang makruh adalah tawajjuh li ghairil qiblah. Adzan tidak menghadap kiblat. Kalau dia mampu untuk menghadap kiblat. Kalau dia tidak mampu menghadap di arah yang paling dekat untuk kiblat, wa sunnah tartiluhu. Dan disunahkan ketika adzan itu tartil. Tartil itu sekiranya lafadznya itu jelas. Allahu Akbar,
Kan Allah. Jadi huruf-hurufnya itu tidak jelas. Kalau hurufnya itu tidak jelas, tidak apa-apa. Tapi tidak sunnah. Sunnahnya itu adalah tartil. Dibilang di sini apa? Wa sunnah tartiluhu ay ata'anni fihi bi an ya'tiya bi kalimatihi mubayyanah. Dan makna tartil adalah kalimatnya itu dilafadzkan oleh muadzin ini mubayyanah, jelas. Iqamah idraj, cepat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah. Tartil tapi idraj. Tapi kalau adzan Allahu akbar, Allahu akbar, berhenti. Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa dengan koma. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya idraj. Sedikit cepat. Tapi juga kena jelas kalimatnya. Kalimatnya juga kena jelas. Di adzan pun juga kena jelas. Biasanya dengan adzan apa? Ta'anni. Ada sedikit ta'anni. Ta'anni ini maknanya tidak terlampau cepat. Wa sunnah tartiluhu wa tarji'. Tarji' ini khusus di dalam syahadata ini. Jadi setelah Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, 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 macam itu. Tarji itu an yadhkura syahadataini sirron qabla an yadhkurahuma jahran. Itu namanya tarji. Dan harus mesti dia itu memperdengarkan man di jambihi. Orang yang samping-sampingnya itu dengar ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Yang samping-sampingnya ini dengar. Untuk apa? Ini untuk hikmah bahwasanya ini adalah nikmat dari Allah. Dulu awal-awal Islam orang menunjukkan asyhadu an la ilaha illallah tak boleh. Sekarang sudah boleh di mana-mana. Begitu pula karena harus diingat ini adalah nikmat, harus dijaga. Wa tarji wa tathwib bisubhi adaan wa qadaan. At-tathwib ini mengatakan as-shalatu khairum minan naum. Disunahkan untuk mengatakan di dalam adzan subuh as-shalatu khairum minan naum, adaan wa qadaan. Di dalam ada dan di dalam qadha disunahkan untuk mengatakan as-shalatu khairum minan naum. Wal iltifat bi ra'sihi wahdahu yaminan fi hayya 'ala shalah. Orang-orang adzan ketika dia itu mengatakan hayya 'ala shalah, yaminuhu faqat. Ta'suhu faqat ilal yamin. Ininya diletak di sini. Hayya 'ala shalah. So, ininya saja kepala. Ininya jangan ikut karena sunnah untuk menghadap kiblat. Hayya 'ala shalah menghadap kanan, hayya 'alal falah menghadap kiri. Dan ininya disunahkan untuk di kuping. Kenapa? Agar orang yang buta, orang yang tuli kan tidak bisa mendengar suara. Tapi ketika Anda macam ini dan Anda macam ini, dia tahu bahwasanya ini sedang adzan. Selain itu, kalau Anda berbuat ini, suara akan lebih keras. Semakin keras suaranya, orang yang dengar semakin ramai. Orang yang tuli macam mana? Orang yang tuli, ketika Anda buat macam ini, mempunyai faedah mengetahui kalau Anda sedang adzan. Karena itu kan tidak disunahkan macam ini ketika iqamah. Pertama, karena memang iqamah itu bukan untuk orang luar masjid. Jadi buat apa suaranya keras? Adzan bisa, adzan untuk ghaibin, iqamah untuk hadirin. Di sini disebutkan, iqamah pun disunahkan buat macam ini. Walaupun mereka untuk ghaibin, walaupun iqamah itu bukan untuk ghaibin, hanya untuk hadirin, dan tidak disunahkan suaranya keras,
Tapi tetap disunahkan buat macam ini. Untuk apa? Agar orang buta pun tahu kalau dia sedang iqomah. Saya sikit-sikit pelik. Karena itu disebut lafadznya waqad yuqalu. Waqad yuqalu ini menunjukkan bahwasanya ini pendapat yang lemah. Karena kalau iqomah buat macam ini dan adzan buat macam ini, orang tuli tidak boleh bezakan mana iqomah mana adzan. Wallahu a'lam. Wahdahu yaminihi fi hayya 'alas shalah wa yasarahu fi hayya 'alal falah. Wawat ketika hayya 'alas shalah menengok ke kanan, hayya 'alal falah menengok ke kiri. Kepalanya saja, bukan dadanya, bukan dadanya. Wawat isbi'aihi fi simakhaihi fi simakhai udunaihi fil adzan dunal iqamah. Dan dua, ada yang mengatakan seperti ini, ada yang mengatakan seperti ini. Sama di sini usbu'ai macam ini. Fi simakhaihi macam ini. Di dalam adzan bukan iqamah. Sebabnya seperti yang saya sebutkan. Wa qaulul muadzin thiqatan, dan harus disunahkan muadzin ini thiqah, dia bukan fasik. Selain Islam dia harus thiqah. Ada beberapa kawan saya itu suka bohong. Saya juluki, wallah ini kalau orang-orang muhadithun masih ada, kalau dia nilai Anda, dibilang Anda ini ruknun min arakinil kidzib, pilar dari pilar-pilar dusta. Ada benar kan? Dia sering-sering dusta. Orang-orang semacam itu tidak boleh, bukan tidak sah adzannya. Lebih baik bukan dia yang adzan. Kenapa? Karena orang-orang akan tengok orang ini juga dusta. Di adzan pun dia juga dusta. Wa kaunul, Anda pernah dengar ada adzan, ada orang adzan, setelah adzan dia cakap, maaf saya salah ketika adzan. Jadi dia adzan sebelum waktunya. Ini benar ada semua. Wa kaunul muadzini thiqatan wa mutatawwi'an. Makna mutatawwi'an ini free. Dia tak ambil gaji di situ. Sunnah seperti itu. Karena ada hadis tak salah mengatakan, barang siapa yang beradzan 7 tahun muhtasiban. Barang siapa yang beradzan, yang adzan 7 tahun free hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan cok dia suci daripada neraka. Susah adzan itu. 7 tahun free. Allahu Akbar. Sangat-sangat susah sekali. Wa kaunul muadzin thiqatan wa mutatawwi'an wa sayyitan. Sayyitan ini maknanya suaranya keras. Dibilang kok dalam bahasa fikihnya itu jahwari yusud. Suaranya itu apa? Keras. Kenapa? Karena dulu Rasul ketika ada orang yang nak adzan, Rasul mengatakan alqihi li Bilal fa innahu anda minka sautan. Suruh Bilal yang adzan karena Bilal suaranya lebih keras. Begitu pula selain keras, cantik. Jangan suara macam ini apa ini katanya. Orang yang nak sholat dengar adzannya tak sedap, dia tak nak sholat. Wa sayyitan wa ala murtafi'in. Wa ala murtafi'in. Dan disunahkan adzan itu di atas. Kenapa? Selama semakin di atas, jarak suara itu semakin jauh. Sekarang yang di atas bukan orangnya, tapi speakernya. tapi speakernya. Begitu pula karena adzan itu di atas, maka disunahkan muadzin itu thiqah. Dulu kan tak ada speaker kan. Orang kalau nak adzan di atas. Lah, semakin atas tuh semakin baik. Tengok. Rumah lu kan tak ada yang tingkat kan, tak ada level ini. Semuanya kecil-kecil semua macam ini. Orang-orang Arab dulu kalau musim panas malam itu tidur di atas semua. Anda tak pernah tahu itu ya? Di Hadramut dulu macam itu. Dulu ketika kami di ziarah Nabi Lahud, ketika musim panas, orang yang miskin-miskin itu malamnya mereka ke subuh tidur di atas. Bila-bila ada perempuan juga buat macam itu. Oke.
Muadzin kalau taktikoh dia naik ke atas, dia akan tengok-tengok perempuan yang bukan muhrimnya ketika tidak menutup aurat. Karena itu disunahkan muadzin itu apa? Tikoh. Agar selain waktunya itu dia tidak dusta, dia tidak apa namanya? Tidak tengok. Dia tidak mengintai, tidak menjadi spy perempuan-perempuan yang bukan muhrimnya dia. Wa bi qurbil masjid, jelas yang namanya adzan karena di dekat masjid, bukan di dekat pavilion. Orang nak sholat bukan nak shopping. Wa jam'u kulli takbirataini binafasin. Ada sunnah. Allahu akbar, Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Allahu akbar boleh, akan tetapi tak sunnah. Wa yaftahu ra' fil ula fi qawlihi Allahu akbar macam itu. Bukan Allahu akbar, Allah ra-nya kak sukun kan. Kemudian Anda cakap Allah. Lebih elok Allahu akbar. Jadi ra-nya fathah. Wa an yaftahar ra' wa yaftahu ra'a fil ula fi qawlihi Allahu akbar. Yang kedua sukun. Allahu akbar. Roknya sukun dulu Syekh Pak Udon itu. Kalau orang minta Anda adzan, jangan takut adzan. Orang yang takut adzan itu perempuan kan. Saya punya guru Syekh Pak Udon ini masih old style ya. Wa yusakkinu fitanya, dan sukun ketika di saniyah. Wa qauluhu ala sallu fir rihal. Ala sallu fir rihal. Tak pernah dengar? Karena memang jarang disebutin. Itu biasanya disebutkan ketika dalam keadaan hujan, macam beberapa hari yang lalu di Malaysia hujan teruk kan. Ketika itu sholat maghrib disunahkan setelah adzan selesai, muadzinnya cakap ala sallu fir rihal. Jangan sholat di masjid, sholat di rumah saja. Keadaan berbahaya. Kalau Anda keluar boleh tertimpa pokok, boleh tertimpa apa. Atau ketika zalzal earthquake. Maknanya sesuatu hal yang menyebabkan bencana alam atau menyebabkan kita tidak bisa sholat di masjid, disunahkan untuk mengatakan ala sallu fir rihal. Khatib Syiribini mengatakan hayya ala sholah, hayya ala falah diganti dengan ala sallu fir rihal. Jadi setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukan hayya ala sholah, ala sallu fir rihal. Satu kampung apa nih? Satu kampung akan tengok apa nih? Saya belum pernah tengok ada orang berani buat macam ini. Cuma itu sunnah. Orang-orang rubat buat macam itu karena mereka para penuntut ilmu semua, mereka paham. Coba Anda di masjid Sungai Cincin, esok Anda dikomplain, apa ini? Azan baru aliran apa? Sesat. Syiah lah, itulah, inilah, ada. Karena memang orang-orang itu akan menjadi musuh terhadap apa yang dia tidak tahu. Ala sallu fir rihal fil lailatil mumtirah, di malam yang hujan lebat. Di malam yang hujan lebat. Atau wal yaumil mutir, bukan malamnya, paginya. Pokoknya ketika hujan-hujan lebat, azannya macam itu. Sunnah itu. Fil lailatil mumtirah au dzatir rih, tidak ada hujannya tapi angin sangat kencang. Badai. Awid zulmah ketika gelap. Alhamdulillah Malaysia ini tak pernah mati elektrik. Alhamdulillah. Di Hadramut dulu ketika saya sebelum pulang 1 tahun terakhir sudah mulai gaduh itu, 1 hari 12 jam mati. Benar, 1 hari 12 jam mati. Dulu kami pernah 2 hari tak nyala sama sekali. Macam mana? 2 hari tak nyala gitu. Kawan-kawan sampai sudah penat, sampai tidur di masjid-masjid, ingin dapat ikon. Dulu mah macam mana daripada Anda malam-malam isya-isya jalan terantuk ini.
Ba'dal adzan awil hayy alaten. Cakapnya ala shollu firrihal setelah adzan selesai atau setelah hayy alaten. Setelah hayya alal falah. Ala shollu firrihal. Ala shollu firrihal. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Orang akan gaduh semua itu. Pernah dengar cerita seorang adzan, seorang muadzin adzan subuh pukul 2 malam. Pukul 2 IM adzan malam. Satu kampung marah datang. Benar, satu kampung datang ke masjid. Anda gila kan? Pukul 2 IM Anda adzan subuh. Semua udah dipukul semua ini muadzinnya. Kejap. Saya setiap hari adzan subuh tak ada yang datang. Adzan tepat waktunya tak ada yang datang. Saya adzan pukul 2 Anda datang. Semua. Mana yang gila kan? Mana yang gila? Saya apa Anda yang gila kan? Oh, diam, semuanya pergi. Balik malu mereka. Adzan ketika adzan tepat waktu tak ada yang datang. Adzannya tak tepat waktu mereka semua. Wal adzan li subhi marrataini. Begitu pula disunahkan adzan subuh itu 2 kali. Disunnah 2 kali adzan subuh. Adzan subuh dan adzan Jumat itu sunnah 2 kali. Adzan subuh, adzan yang pertama boleh dimulai setelah setengah malam yang pertama. Setengah malam yang pertama disunahkan untuk adzan subuh. Sebenarnya bukan hanya adzan, wallahu a'lam. Zikir pun boleh untuk mengingatkan saja. Di sini dimulai jam 5 sudah zikir. Ada khas di sini, Kak? Hah? Ya, orang-orang ini. Bukan, itu orang-orang Tarim cakap itu. Kalau sungai Cincin ada nama? Ada khasnya sendiri dia. Ada khasnya sendiri. Adzan yang pertama sebelum masuk waktu subuh dan adzan yang kedua setelah masuk waktu subuh. Adzan yang pertama itu untuk memperingatkan sudah dekat waktu subuh. Wa yusawwibu fihima. Dan di dalam dua-dua adzan itu cakap as-sholatu khairum minan naum wa tarku raddis salami alaihi. Begitu pula kalau ada muadzin sedang adzan, Allahu akbar, tiba-tiba Hamizi cakap assalamualaikum. Apakah muadzin cakap waalaikumsalam macam itu? Tarku raddis salam alaihi. Kalau muadzin ada yang salam ke dia, tidak wajib untuk dijawab. Ini adalah salah satu daripada 22 maudhi' di mana salam itu tidak wajib untuk dijawab. Yang asli, salam itu sunnah. Anda cakap assalamualaikum, sunnatul kifayah. Sunnatul kifayah. Maknanya kalau ada banyak, satu saja buat salam semuanya mendapat pahala. Menjawabnya itu fardul kifayah. Satu jawab cukup. Ini akan tetapi ada beberapa case itu menjawab salam tidak wajib. Salah satunya adalah orang yang sedang adzan. Dan ini sudah saya tulis di sini. Ada beberapa ulama menadhomkan 22 case di mana adzan tidak wajib dijawab. Tengok. Raddus salami wajibun illa ala man fi sholati. Menjawab salam itu wajib kecuali orang yang fi sholat. Waladhdallin amin. Assalamualaikum. Aduh. Tidak wajib dia cakap di sholat waalaikumsalam. Au bi aklin syubila, ketika makan assalamualaikum. Tuz. tak ya jawab. Dibilang al masyghul la yushghal. Yang sibuk tidak disibukkan. Yang pertama, ketika orang dalam sholat, ketika dia makan, ketika dia minum, assalamualaikum, waalaikumsalam. Au fi qiraatin, ketika membaca Quran, au adiyah, ketika berdoa. Ketika membaca Quran tidak wajib menjawab salam, ketika berdoa tidak wajib menjawab salam, atau ketika berzikir tidak wajib menjawab salam. Fi khutbah, tidak wajib bukan haram loh ya. Dia tidak wajib saja. Orang sedang khutbah, assalamualaikum, tak wajib menjawab salam. Au talbiyah,
talbiyah ketika di haji. Labbaik Allahumma labbaik, waalaikumsalam. Nah, macam itu. Labbaik la syarika lak labbaik. Au fi qada'i hajatil insani. Ditandas. Assalamualaikum. sedang konsentrate 100% itu. Tidak boleh di au fi iqamatin awil ketika iqamah atau sedang adzan. Imam Allahu Akbar asyhadu an la Waalaikumsalam. Fi iqamatin awil adzani. Au sallamat tiflu. Anak kecil umur 2 tahun. Assalamualaikum. Sampai itu anaknya Habib Ahmad Hamad. Assalamualaikum. Tidak wajib untuk dijawab. Au sallamat tiflu awis sakron. Orang yang mabuk. Au syabatin. Nah, ini perempuan yang masih muda, umur 22 tahun, 21 tahun, cantik. Bertemu di jalan, Ustaz Fatih, Assalamualaikum. Macam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmah, semuanya disebutkan oleh Ustaz Fatih. Au syabatin yukhsyabi aftitahu. Ada beberapa syabah perempuan yang memang dia famous, sering gode-gode. Kalau Anda jawab salamnya dia, nanti akan ada apa? Fitnah, ada kabar-kabar bohong. Oh, ternyata Ustaz Fatih ada skandal nih. Kenapa? Karena perempuan ini ketika salam Ustaz Fatih jawab salamnya mesra sangat. Karena di Indonesia ada namanya Princess Syahrini. Kalau cakap itu apa namanya? Macam Assalamualaikum, macam itu, macam apa? Manja macam itu. Au syabatin yukhsyabihaf titan. Au fasikin, orang fasik. Ada beberapa orang tato semua di sini. Kita tahu orang ini suka minum khamar, cakap Assalamualaikum. Lah yajib salam. Au na'isin, mengantuk. Assalamualaikum. Au na'imin. Apa naim itu tidur apa mengigau. Salam. Au halatil jima. Dengan istrinya di kamar, orang Assalamualaikum. Tak ada waktu lain kan? Au tahakum. Tahakum ini sedang di mahkamah. Sedang di mahkamah dengan hakim, sedang busy dengan hakim atau tiba-tiba Assalamualaikum. Tak wajib untuk menjawab. Au kana fil hammam, orang sedang mandi di sauna, di hammam. Au majnuna. Yang salam siapa? Orang gila. Fahiyat natani qablaha isyruna. Maka ini adalah 22 case yang mana salam itu seharusnya wajib dijawab, dia tidak wajib dijawab. Macam ini bacanya. Raddus salami wajibun illa ala man fi sholati au bi aqlin syughila au syurbin au qiraatin au adiyah au dzikrin au fi khutbatin au talbiyah au fi qada'i hajatil insani au fi iqamatin awil adani au sallamat tiflu awis sakronu au syabatin yukshabi haftitanu au fasikin au na'isin au na'imi au halatil jima'i au tahakumi au kana fil hamami au majnuna fahiyat natani qablaha isyruna. Ini dulu sering disebut ketika kelas itu, ketika saya di Hadrumut, ketika saya di Malang sering dibaca kayak gini, dan beberapa mufti tarim sebutkan ini. Dulu saya masih ingat Syekh Muhammad bin Ali Al-Khatib sempat sebut ini di depan saya. Ini bait ini mazkur di akhir di Bughyatul Mustarsyidin di bab Furudul Kifayah, Mas. Mewujud. Ya, yang tahakum, adakah dia maksudnya kepada qadi saja ataupun dua-duanya? Qadinya tak boleh, orangnya pun tak boleh. Sedang busy, ini masalah hidup dan mati ini. Assalamualaikum. Lama. Konsentrasi sudah hilang. Nah, coba tiba-tiba ada orang, ada orang belajar
Tiba-tiba ada orang masuk. Assalamualaikum. Apa ini? Ada anak apa? Kalau ada anak duduk. Orang sedang apa? Sedang belajar mengajar. Kenapa Anda nak ganggu mereka dengan Assalamualaikum? Tak Anda cakap pun ketika kita sedang belajar mengajar turun rahmat. Kenapa Anda nak ganggu kita dengan Assalamualaikum? Tak, ini sunnah. Loh iya, itu sunnah, tapi bukan sini tempatnya. Bukan sini tempatnya. Orang sedang berceramah. Assalamualaikum. Kejap, janganlah macam itu. Kalau tak dijawab dia merajuk. Wa tarku raddis salami alaihi wa tarkul masyi fihi, dan meninggalkan al-masyi fihi, dan meninggalkan apa? Masyi, berjalan di dalam ketika adzan berhentilah, jangan berjalan. Allahu akbar, asyhadu alla. Adzan kena Anda berhenti. Wa an yaqula sami'u mithla ma yaqulu al-muadzin wal muqim. Wadih. Cara menjawab adzan dan iqamah, caranya sama mengatakan dengan apa yang dikatakan muadzin awil muqim. Kalau muadzin cakap Allahu akbar, kita juga cakap Allahu akbar, kecuali di mana? Hayya alas shalah. Muqim juga, iqamah juga disunahkan untuk dijawab. Caranya juga sama. Kecuali ada beberapa kalimat. Hayya alatain, hayya alas shalah, cakapnya apa? La haula wala quwata illa billah. Illa fil hayya alatain fayaqulu akibat kullin la haula wala quwata illa billah wa yukarriru dzalika arba'an fil adzan. Ba'dal hayya alatain. Ba'dal hayya alatain illa fit taswib. Wallahu a'lam. Ada yang mengatakan la haula wala quwata suf hayya 'alas shalah, la haula wala quwata, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata, hayya 'alal falah, hayya. Jadi setiap muadzinnya itu cakap hayya 'alas shalah, dia cakap la haula wala quwata. Zahir ibarat ini ba'dal hayya 'alatain. Maknanya ketika sudah hayya 'alal shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, baru Anda menjawab la haula wala quwata, la haula wala quwata, la haula wala quwata, la haula wala quwata. Wallahu alam ini yang dimaksud di mana, tapi yang saya tahu setiap imam cakap hayya 'alas shalah, kita cakap la haula wala quwata. Zahir matan ini 4 kali langsung. Jadi ketika hayya 'alas shalah Anda tak jawab. Atau zahir matan mengatakan diulangi 2 kali, semacam ini. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata. Sama, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata. Terus sampai akhir. Setelah hayya 'alal falah yang kedua, la haula wala quwata. Kemudian Anda mengulangi la haula wala quwata 4 kali. So tengok. Fayaqulu akibat kullin la haula wala quwata, dan mengatakan sami itu setiap setelah hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Wa yukarriru, dan mengulang la haula wala quwata itu 4 kali fil adani ba'dal hayya 'alatain. Khusus di dalam adzan setelah hayya 'alatain. Setelah iqamah tak diulangi. Wadih. Jadi la haula wala quwata pertama setelah hayya 'alas shalah, la haula wala quwata. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwata. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata. Kemudian cakap la haula wala quwata lagi berapa? 4 kali. Kalau buku ni dia wayakunu arba'an. Apa? Kalau dalam buku ni wayakunu arba'an. La haula wala quwata illa billah wa yukarriru. Kalau di sini dia wayakunu. Cetakan lain. Macam mana ibaratnya di situ? Kulillah wala quwwata illa wa yakunu arba'an fi azani ba'da hayya 'alatain. Ya sama. Wa yakunu aw wa yukarriru sama. Karena ba'dal hayya 'alatain. Ba'dal hayya 'alatain maknanya setelah selesai hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Cuma di sini lebih spesifik, yukarriru. Jadi maknanya setelah setiap kalimat hayya 'alas shalah, la haula wala quwata, dan setelah selesai semua 4 kali. Illa fit taswib, kecuali fit
tathwib. Begitu pula wa illa fit tathwib. Kan semua jawaban sama seperti adanya kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, dan kecuali as-sholatu khairum minan naum. Apa cakapnya? Sodakta wa barirta. Sodakta wa barirta. Wa illa fil iqamah. Begitu pula kecuali di dalam iqamah. Qad qamatis sholat. Apa jawabnya? Aqamahallah wa adamaha madamatis samawati wal ard. Bukan qad qamatis sholat, macam itu. Qad qamatis sholat, aqamaha wa adamaha. Wa an yaqta'al qira'ata lil ijabah. Dan apapun yang Anda lakukan karena Anda stop untuk dengarkan adzan, beri adzan laluan. Dibilang wa an yaqta'al qira'ah wa nahwa dzikir kata drisin wa in kana wajiban. Wa kata dris dirubah ini mutawatir ya. Ketika adzan semuanya stop. Li'annahu la yafutu bi khilafil ijabah. Karena zikir itu Anda berhentikan sekejap pun tak akan lepas, tak akan lewat. Mengajar pun Anda berhentikan sekejap tak akan lewat. Akan tetapi menjawab adzan kalau tak Anda jawab sekarang akan lewat. Wa an yaqta'al qira'ata lil ijabah wa an yujiba ba'dal jima' wal khala' was shalah ma lam yatulil fasal. Oke. Sedang tengah-tengah jima' adzan. Nak jawab sedang jima. Nak jawab sedang jima wal khala' sedang di tandas. Nak jawab sedang adzan. Menjawabnya setelah adzan selesai. Menjawabnya setelah adzan selesai. Begitu pula ketika adzan dia sedang sholat. Menjawabnya setelah sholat selesai. Ketika antara selesainya adzan dan selesainya jima dan selesainya tandas dan selesainya sholat tidak lama. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dahu. Begitu pula di antara yang sunnah adalah bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah adzan. Tsumma yaqulu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Biasanya ada macam itu. Tapi ini riwayat yang ini doa yang masyhur ya nih. Kita baca setiap hari setelah adzan. Wa du'a akibah. Dan disunahkan kalau Anda punya hajat meminta kepada Allah setelah adzan. Wa bainahu wa bainal iqamah. Antara adzan dan iqamah itu waktu yang mustajab. Oke, sekarang mana yang lebih afdol? Apakah yang lebih afdol itu adzan atau imamah? Adzan atau imamah? Ini khilaf. Jadi Anda sudahlah, Anda pilih ya imma adzan ya imma imamah. Ya imma adzan ya imamah. Menurut Shahih Muqaddimah ini adzan sendiri lebih afdol daripada imamah. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah adzan. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menjadi imam. Tidak mungkin kalau memang adzan itu lebih afdol, tidak mungkin Rasul meninggalkan adzan. Ini pendapat Ibn Hajar la al-adzan afdalu minal imam. Terus kenapa Rasul itu tidak pernah adzan? Kalau Rasul itu adzan, sholat berjamaah bukan jadi sunnah lagi tapi wajib. Sholat jamaah bukan fardul kifayah lagi tapi fardul ain. Kenapa macam itu? Karena ada kata-kata di dalam adzan hayya alas sholat, hayya ala sholat. Kalau dari muadzin Sungai Cincin tidak wajib. Tapi kalau dari Rasul perintah. Wal amr ya dulu alal wujub. Hayya, bukankah hayya ini ayo perintah kan? Kalau Rasul perintahkan Anda, ayo sholat. Oh tak wajib, ini perintah Rasul tak wajib. Tak ada macam itu. Rasul tidak pernah adzan bukan karena itu tak afdol, tapi karena takhfifan li ummatih. Ibn Hajar mengatakan al-adzan
afdalu minal imamah. Bukan, maaf. Al-adzan ma'al iqamah afdalu minal imamah. Suf, tengok. Wal adzan wahdahu afdalu minal imamah. Afdalu minal imamah. Ini pendapatnya Imam Romli. Ini pendapatnya Imam Romli. Bal wa minha ma'al iqamah indaz ziyadi. Adzan wahdahu, Indar Romli, mungkin saya salah jelaskan. Indar Romli, adzan lebih afdol daripada imamah. Indaz ziyadi, adzan lebih afdol daripada imamah plus iqamah. Tengok. Imamnya bukan hanya imam, imamnya juga mukim juga. Satunya muadzin saja. Mana yang lebih afdol? Adzan yang lebih afdol. Wa inda Ibn Hajar al-adzan ma'al iqamah afdol minal imamah. Indah Ibn Hajar, adzan plus iqamah lebih afdol daripada imamah. Tapi adzan saja tidak lebih afdol daripada imamah. Tengok. Lima warada fi fadlil adzan wa minhu al-muadzzinun atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Ada hadis mengatakan bahwasanya orang adzan itu yang lehernya paling panjang. Allah alam, saya tengok di dunia ini orang yang lehernya panjang ini handsome ataupun cantik. Tengok wanita yang lehernya panjang itu cantik, so. Benar? Hah? Jenjang, betul. Itu kan ada beberapa itu ada macam besi-besi dibuat macam ini. Kenapa? Karena semakin panjang itu cantik dia. Wa khabar al-a'immah bumana wal muadzinun umana. Imam itu menjamin dan orang yang beradzan itu amin. Nanti ada perbedaan antara dhamin wa amin di dalam babul muamalat. Babul muamalat. Anda tengok saya punya video di Jinan TV itu saya jelaskan apa beza yadul dhaman dan yadul amanah di dalam fikih. Tapi jelas amanah lebih afdol daripada dhaman. Benar. Secara teori amanah lebih afdol daripada dhaman. Maknanya adzan lebih afdol daripada imamah. Warajjah ar-Rafi'i annal imamata afdalu minhu mutlaqan. Dan Imam Rafi'i mengatakan bahwasanya al-imamah afdol daripada adzan mutlaqan. Sawaun ma'al iqamah am ghairu ma'al iqamah. Kenapa? Li'annaha fardu kifayah wa huwa sunnah. Karena yang namanya imam itu fardu kifayah, karena jamaah fardu kifayah dan jamaah tidak mungkin ada kecuali ada imam. Maknanya imam itu harus fardu kifayah, harus ada fardu kifayah. Tapi adzan sunnah. Adzan hukumnya sunnah. Tapi Imam Rafi'i, adzan itu walaupun sunnah dia punya khususiyah, ada khususiyah adzan itu. Kalau ada, dulu itu Rasul itu kok tak menyerang sebuah kaum, tunggu ada adzan apa tak. Adzan itu walaupun dia sunnah, tapi sunnah yang spesial saya kira. Spesial, dia tak macam sunnah-sunnah yang lain. Karena sunnah itulah sebuah kaum boleh diserang atau tak boleh diserang. Spesial adzan itu. Dia bukan sunnah-sunnah biasa. Wali qiyamihi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu biha dunahu. Karena imamah itu Rasul buat dan khulafa'ur rasyidin juga buat. Bukan adzan, khulafa'ur rasyidin tak pernah adzan dan Rasul tak pernah adzan. Macam mana Anda nak cakap adzan lebih afdol daripada imamah? Maknanya khilaf banyak. Ada pendapat Rafi'i, ada pendapat Zayyadi, ada pendapat Ibn Hajar, dan ada pendapat Romli. Ada pendapat Imam Romli. Wal adzanu afdalu minal imamah. Di sini apa namanya? Sahibul Muqaddimah dhahaba ila qaul Romli. Bahwasanya adzan itu lebih afdol daripada imamah. Tabaan di Romli. Ibn Hajar tak. Adzan ma'al iqamah afdol minal imamah.
Inda Ziyadi lah. Inda Ziyadi apa? Inda Ziyadi sama. Inda Ziyadi sama, akan tetapi lebih dahsyat lagi. Imamah ma'al iqamah. Tidak bisa challenge adzan, tidak bisa challenge adzan. Ar-Rafi'i imamah afdal. Imamah afdal. Wa yusannul jama' bainahuma. Oke, jama' bainahuma better. Anda boleh menjadi muadzin, boleh menjadi imam. Dua-duanya jelas tidak ada yang mana yang lebih afdal. Tak ada yang lebih afdal. Muadzin, mukim dan imam. 3 dia buat semua. 3 dia buat semua. Wa syartul mukim, setelah kita mengetahui apa itu syartul adzan, kemudian kita akan masuk ke syartul mukim. Apa syartul mukim? Al-Islam. Al-Islam. Dia harus Islam. Tak macam syarat adzan juga. Islam, tamyiz, wa yustahabbu an takunal iqamatu fi ghairi maudhi'il adzan. Dan disunahkan yang namanya iqamah itu di selain tempat adzan, di selain tempat adzan. Maknanya kalau adzan di sini, iqamah di sampingnya. Pokoknya bukan di tempat dia adzan, di tempat lain, agar orang itu boleh membezakan mana adzan mana iqamah. Wa bisautin akhfat minal adzan, suaranya lebih khafif, lebih akhfat, lebih perlahan sikit, jangan macam adzan. Karena kenapa? Adzan itu lil ghaibin, untuk orang yang tak hadir di masjid, karena itu lebih keras. Adapun iqamah untuk orang yang hadir di masjid, karena itu lebih lebih pelan sedikit. Wal iltifatu fil hayyalah, sama. Di dalam iqamah pun juga disunahkan apa? Iltifat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, macam itu, sama. Fa in adzana jama'atun fayuqimur ratib. Yang adzan banyak, 4 orang adzan semua. Sana adzan harus adzan sama-sama. Allahu Akbar. Sama. Siapa yang nak buat iqamah? Ar-ratib. Ar-ratib ini adalah orang yang dibayar menjadi petugas pegawai resmi. Kan banyak kan? Imam 1, imam 2 di itu. Muadzin itu yang ratib. Tapi namanya orang nak dapat pahala, mereka semua 4-4-nya beradzan semua. Yang iqamah siapa? Ar-ratib, yang ditentukan oleh kerajaan. Yang ratib adalah hamizi, tapi alang tak nak terima, dia iqamah dulu. Sah, walakinnahu khilaful aula. Khilaful aula. Yang better, yang iqamah adalah hamizi. Tapi kalau Anda ambil kesempatan, curi kesempatan, iqamah Anda sah tapi khilaful aula. Fa in adzana jama'atun fayuqimur ratib. Tak ada yang ratib, Habib, semuanya free lillahi ta'ala muhtasiban. Al-awwal. Al-awwal. Yang paling pertama adzan siapa? Sama, Habib. Yang paling pertama cakap Allahu Akbar siapa? Sama, Habib. Yang paling awal selesainya siapa? Sama, Habib. Alamak, sama semua. Diundi. Apa? Qur'ah apa Qur'ah itu kalau di Malaysia? Diundi. Oke, nama ini siapa? Yang keluar alang yang iqamah macam itu. Itu zaman dahulu nak berebut pahala. Sekarang tak nak anda saja. Bukan siapa yang akan adzan, siapa yang mau adzan di sini, bukan siapa yang. Summa yuqra'u in adzanu ma'an, kalau tidak ada yang rote, tidak ada yang awal, maka yuqra'u. Apa yuqra' itu diundi. Wal iqamah binadoril imam, wal adzan binadoril muadzin. Adapun iqamah itu bila iqamahnya kan ada kan 10 menit setelah adzan, 15 menit setelah adzan. Bila itu iqamah binadoril imam, terpulang kepada imam. Karena imamlah yang akan menjadi imam. Kalau bukan cuma bos, tapi dia yang berhak, karena dia kan menjadi imam. Kalau orang lain yang iqamah dan dia belum siap menjadi imam, susah nanti. Karena iqamah itu untuk sholat, dan sholat kena imam. Maknanya yang menentukan waktu iqamah bila adalah imam, karena imam harus siap-siap dahulu.
bersiap dahulu. Ketika imam sudah bersiap, sudah sempurna persiapannya, baru boleh iqamah. Akan tetapi adzan tidak terpulang kepada imam, karena adzan itu bukan untuk sholat. Adzan itu untuk orang-orang yang jauh, untuk mengetahui waktu sholat, bukan untuk sholat bil fi'il, tapi untuk masuknya waktu sholat. Iqamah untuk sholat bil fi'il, dan itu tidak bisa kecuali dengan imam. Karena itu al-iqamah binadoril imam. Bila iqamah terpulang kepada imam. Saya tengok di sini 5 menit, di masjid lain 10 menit, di ini 7 menit, terpulang kepada imam. Adapun adzan bukan terpulang kepada imam, tapi terpulang kepada muadzin. Saya tak tahu di Malaysia ini ada imam 1, imam 2, ada muadzin tak? Ada muadzin 1. Ada ya. Muadzin itu terpulang kepada imam. Terpulang kepada adzan, terpulang kepada muadzin. Salatnya terpulang kepada imam. Dengan ini selesailah sudah babul adzan. Sebelum kita masuk ke bab sifatus shalah, ada yang nak tanya? Kenangan yang tadi tu, watasrif bisubhi adaan wa qadaan. Adaan Betul. qadaan itu sebenarnya Kadangkala Anda sholat subuh ini qadaan. Oke, Anda sholat subuh tersilap bangun pukul 10. Disunahkan adzan kan? Sebelum adzan. Apakah dalam adzan itu ada as-shalatu khairum minan naum? Tetap sunnah. Karena ada beberapa hadis mengatakan Rasul menyuruh Abi Mahdurah, kalau tak silap di sini. Liman sahha annahu sallallahu alaihi wasallam allamahu li Abi Mahdurata wa khussa bisubhi lima bina'im minal kasal. Yani kenapa kok seperti itu? Karena as-shalatu khairum minan naum itu diajarkan oleh Rasul kepada Abi Mahdurah. Diajarkan bersubuh oleh Abi Mahdurah. Diajarkan oleh Rasul kepada Abi Mahdurah. Karena itu disunahkan untuk mengatakan as-shalatu khairum minan naum, adaan wa qadaan. Wallahu alam, ilahnya kenapa mungkin ada hadis-hadis yang mengatakan walaupun subuh pun terlambat juga disunahkan as-shalatu khairum minan naum. Kena tanya lagi? Pasal adzan. Habib, kita kalau adzan itu separuh orang lain, separuh lagi orang lain. Tak boleh. Di sini ada kok tak salah. Wa an yakuna min wahidin. Ada kan? Hah? Wa kaunuhu min wahidin. Sunnah apa wajib itu? Syartul adzan. Syartul adzan kaunuhu min wahid. Maknanya tidak sah adzan itu kecuali dari satu orang. Ini sampai hayya 'alas shalah, dari mulai hayya 'alal falah anta. Karena orang-orang akan apa ini, kenapa suaranya berbeza, lain. Di Jordan ini ada di antara permasalahan yang dibahas di dalam fikih semasa. Fikih semasa, masalah semasa di Jordan itu adzannya itu tak ada yang adzan. Yang adzan hanya satu. Masjid di sini masjid kerajaan, dia yang adzan, yang lainnya itu memakai radio. Jadi mereka tidak adzan, mereka hanya nyalakan. Benar, hanya tekan live saja. Ayo. Di sini kan tak kan? Sungai Cincin adzan sendiri, itu adzan sendiri. Sunnahnya seperti itu. Di Jordan tak semacam itu. Yang adzan hanya satu. Yang adzan hanya satu, yaitu masjid Hadaikul Husin, yang besar sendiri itu. Masjid Hadaikul Husin dia yang adzan. Yang lainnya hanya live daripada adzan Hadaikul Husin. Benar macam itu, itu dibahas. Ada beberapa pembahasan masalah adzan itu termasuk masail yang tempatan itu. Apakah harus ada muadzin? Apakah harus ada muadzin? Macam mana kalau adzan hanya memakai MP3 saja? Siapa yang paling bagus suaranya di Malaysia? Rekam adzannya. Selesai. Adzan itulah yang menjadi siaran di mana-mana. Ya siaran sudah. Nanti dikopi di masjid Sungai Cincin, Syakirin masjid ini. Ketika waktunya mereka cuma iklan terjadi kan.
i'lam terjadi kan? Apakah sah adzan semacam itu? So ini termasuk hal-hal yang harus dipecahkan. Anda tengok, ini bukan waktunya di kelas ini untuk membahas di bidang masail fiqhun nawazil atau masail mu'asirah. Dulu di Akaf dipelajari hal semacam ini. Dulu kami belajar hal semacam ini, kalau silap 4 semester. Setiap nawazil ibadat, muamalat, munakahat, jinayat, semua itu ada nawazilnya sendiri masing-masing. Dan Anda tidak akan bisa mempelajari itu kecuali Anda paham fikih klasik ini. Karena fikih nawazil, fikih semase itu semuanya terbangun daripada fikih klasik. Kalau fikih klasik ini Anda sudah power, fikih nawazil akan mudah. Fikih nawazil akan mudah. Nah, tanya lagi. Tadi yang apa? Wa yukarriru dzalika arba'in al-adhani ba'da al-hayy al-arba'in. Iya. Maksudnya jumlahnya 8. Jumlahnya 8. Menurut Dhahirul Ibarah. Jumlahnya 8. Karena kalau tidak 8 tidak ada makna wa yukarriru dzalika arba'in. Masalah ini juga akan dicek lagi di kitab-kitab apakah memang seperti itu. Karena saya pribadi pun saya tak paham seperti itu. Tapi Dhahir Ibarat seperti itu. Kita cuma 4 kali saja, tapi Dhahir Ibarat kena 8 kali. Nah, tanya lagi. Minta jadi imam. Apa? Minta jadi imam. Minta Jadi imam. Imam ini dia untuk orang pilih kan ataupun kita boleh minta. nanti akan ada apa syaratnya menjadi imam. Ada akan ada di sini. Sabar sedikit. Nanti di mas'alatul jamaah, di babul jamaah akan ada mana yang afdal jadi imam. Biasanya afqah, akra, akbar, ajmal. Benar. Intinya imam itu dia harus pandai dan boleh untuk menarik jamaah. Coba tengok imamnya handsome, suara bagus, pandai, bujang pula alamat. Semua nak sholat di belakang dia. Nah, ini imamnya hitam, qiraatnya salah pula. Tak nak sholat di situ akan ada bab khusus tentang imamah. Akan ada bab khusus. Tanya lagi. Kalau tidak ada, kita masuk sedikit di bab sifat sholat. Sudah dibaca Ustaz Hilmi. باب صفة الصلاة فروضها 13. الأول النية بالقلب فيكفيه في النفل المطلق كتحية المسجد وسنة الوضوء نية فعل الصلاة وفي المؤقتة والتي لها سبب نية الفعل والتعيين كسنة الظهر أو عيد الفطر أو الأضحى وفي الفرض نية الفعل والتعيين صبحا أو غيرها ونية الفرضية للبالغ ويستحب ذكر عدد الركعات والإضافة إلى الله والأداء والقضاء ويجب أن يقرن النية بالتكبيرة. Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab sifat sholat. Sekarang setelah adzan kita akan masuk ke bab baru yaitu sifat sholat. Makna sifat sholat ini biasanya dengan makna rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat dan semua hal yang berkaitan dengan sholat. Akan dimulai di sini tentang rukun-rukun sholat. Dibilang bab sifat sholat ay kaifiyatuha. Ay kaifiyatuha dan dibilang wayan qasimu ilal wajib wal mandu. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan kaifiyat sholat. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya mandu atau hay'ah, ada yang namanya ab'ad. Wajib itu Anda kena lakukan dan tidak boleh diganti dengan apapun. Ada yang namanya ab'ad, Anda kena lakukan, kalau tak Anda lakukan disunnahkan untuk ditampal dengan sujud sahwi. Ada yang namanya hayat. Hayat itu sunnah Anda lakukan, tapi kalau tidak Anda lakukan tak apa-apa dan tidak disunahkan, bahkan diharamkan untuk ditambal dengan sujud sahwi. Kalau Anda tampal dengan sujud sahwi, sholat Anda batal. Sholat Anda batal. Ada 3, ada furud, hayat dan mandu. Babu sifatis sholat furuduha salah sata asyar. Furuduha. Furudu sholat itu rukun-rukun sholat ada berapa?
13. Ini ada khilaf. Dan ini 13 ini adalah pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama dan diantaranya adalah Imam Nawawi di dalam Minhaj mengatakan furud sholat itu ada berapa? 13. Beberapa ulama mengatakan furud sholat itu 17. Khilafnya itu di tumak ninah. Tumak ninah itu ada 4. Tumak ninah ketika rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk di antara dua sujud. Ada 4 tumak ninah. Apakah tumak ninah ini rukun atau syarat? Apakah tumak ninah ini apa? Rukun atau syarat? Yang mengatakan dia itu syarat mengatakan rukunnya hanya 13. Yang mengatakan tumak ninah itu rukun, maknanya tambah 13 tambah 4 sama dengan 17. Dan pendapat terkuat dia hanya 13 karena beberapa hal, bukan di sini tempatnya. Tapi pendapat terkuat rukun sholat ada 13. Yang pertama adalah di sini dikatakan bahwasanya rukun itu dibagi menjadi rukun kolbi, yaitu niat. Rukun fi'li itu macam ruku, sujud. Rukun qauli itu macam takbiratul ihram, al-fatihah. Sekarang kita akan mulai yang pertama, yaitu niat. Al-awwal an-niyatu bil qalbi. Yang pertama daripada rukun sholat itu adalah apa? Niat. Dan niat itu bil qalbi. Maknanya wajibnya niat itu di hati. Wajibnya niat itu di hati, bukan di mulut. Di mulut itu sunnah, dia bukan bid'ah. Orang-orang Wahabi mengatakan niat di mulut itu bid'ah. Katanya Syafi'i pun tidak pernah mengatakan niat itu bilafat bilisan. Maknanya Anda tidak pernah membaca Minhajut Thalibin. Di Minhajut Thalibin di matanya nas bahwasanya disunnahkan talafut bin niyah. Akan tetapi memang kalau niat kalau lisan cakap hati cakap B, yang muktabar an-niyatu bil qalb, niat dengan hati, Fayakfihi fin naflil mutlak wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu niyatu fi'li sholat. Niat itu mempunyai 3 level. Kadangkala niat untuk sholat sunnah mutlak. Niat untuk sholat sunnah mutlak cuma cakap usolli saja. Usolli, Allahu Akbar. Sebagian orang tidak mengatakan usolli lillahi ta'ala. Wallahu a'lam, lillahi ta'ala itu tak perlu. Karena setiap usolli pasti lillahi ta'ala. Pernah gak usolli tidak lillahi ta'ala? Itu namanya riya, bukan usolli. Usolli itu ibadah, dan diantara mahiyah usolli adalah lillahi ta'ala. Intinya adalah lillahi ta'ala. Dan itu untuk sholat yang paling rendah derajatnya, yaitu sholat sunnah mutlak. Atau sholat-sholat yang tidak mempunyai hay'ah, yang tidak mempunyai mahiyah khosoh, seperti sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu itu bukan sholat sunnah khusus, bukan. Tapi sholat apapun setelah wudhu, dia bukan sholat yang khusus, tak. Karena itu kalau Anda sholat duhur setelah sholat wudhu, boleh dikatakan itu sholat sunnah wudhu. Niatnya saja yang saya ini berniat untuk sholat sunnah wudhu. Dan boleh juga Anda mengasingkan sendiri dua rakaat, boleh, tapi tidak wajib. Sholat yang tidak wajib diasingkan dan dia boleh untuk dimasukkan ke sholat-sholat yang lain, biasanya dia tidak memerlukan kata-kata selain usolli di dalam niatnya. Seperti sholat sunnah mutlak. Macam sekarang ini tidak ada sholat sunnah kecuali sholat duha, ya. Sholat duha, orang sudah sholat duha, dia tak sholat lagi. Sholat apa? Sholat sunnah mutlak. Niatnya macam mana? Usolli Allahu Akbar. So, tengok. Fayakfihi fin naflil mutlak wa tahiyatul masjid. Maka cukup bagi dia di sholat sunnah mutlak dan tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid itu bukan sholat khusus, bukan. Sholat apapun ketika Anda masuk masjid sebelum duduk. Jadi kalau ada bila-bila masuk masjid, imam sudah nak sholat, sholat tahiyatul masjid. Sholatlah dengan imam, niatkan juga sekalian tahiyatul masjid. Usolli fardhu dzuhri wa tahiyatul masjid. Allahu Akbar, selesai masalah.
Kalau solat masa khutbah kita niat Sama, ba'da mansus. Ketika khutbah disunahkan sholat qobliyatul jum'ah plus tahiyatul masjid. Sunnah semacam itu. Kenapa? Karena sholat tahiyatul masjid ini dia bukan sholat yang apa? Yang asing, akan tetapi dia di bawah sholat-sholat yang lain. Dia boleh masuk ke sholat-sholat yang lain. Begitu pola sholat sunnah wudhu sama. Dia bukan sholat sunnah wudhu, tapi sholat apapun setelah wudhu. Bukan hanya sholat, puasa pun boleh macam itu. Macam puasa 6 hari setelah Syawal. Bukan puasa 6 hari setelah Syawal, tapi puasa apapun selepas Syawal. Sebagian kawan-kawan saya pun pernah buat macam itu. Kalau ada mungkin ketika Ramadan saya sakit tak boleh puasa atau musafir, saya kodok sekalian sunnah Syawal. Boleh semacam itu. Ada yang mengatakan itu sah. Fayakfihi fin naflil mutlaq wa tahiyyatil masjid wa sunnatil wudu niyatu fi'lis sholat. Usolli saja. Wa fil muaqqatah, dan di dalam sholat sunnah muaqqatah. Sholat sunnah muaqqatah, makna muaqqatah yang mempunyai waktu. So, tengok macam duha. Waktunya kan setelah terbit matahari 1 galah sampai sholat duhur. Ada waktunya. Witir setelah sholat isya sampai sholat subuh. Ada waktunya. Ketika ada waktunya 2 hal. Usolli sama macam sholatnya. Macam sekarang, Anda nak sholat apa? Usolli rok'ataini. Usolli rok'ataini ada kemungkinan sholat duha, ada kemungkinan sholat mutlak. Sholat duha di atas sholat mutlak. Kalau Anda tak cakap itu sholat duha, maka akan otomatis jadi sholat mutlak, karena itu yang paling rendah. Untuk menspesifikkan itu adalah sholat duha, Anda kena mengatakan dan mengasingkan dengan kata-kata duha. Usolid duha. Sunnah tak wajib. Adakah duha wajib? Tak. Ketika Anda cakap duha, otomatis itu adalah sunnah. Makna usolli sunnata duha, sunnah itu hanya confirm untuk duha saja, karena itu sunnah itu tak wajib. Mustaqbilal kiblah. Adakah sholat tak mustaqbil kiblah? Mustaqbil mana? Mustaqbil pavilion. Maknanya mustaqbil kiblah itu hanya sunnah. Kenapa? Karena apa namanya? Itu hanya confirm. Tidak ada sholat ghairu mustaqbil kiblah. Apalagi arba'a rakaat atau rakaataini. Yang namanya duha biasanya dia rakaatain. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaat. Ada enggak salat duhur tidak arba'a rakaat? Macam itu kan? Maknanya penyebutan rakaat ini hanya sunnah saja. Hanya sunnah. Karena kalau tidak ada sebutkan biasanya itu 2. Kalau di sholat sunnah biasanya dia itu 2. Di sholat wajib sudah paten macam itu. Sudah paten, Anda sebutkan 2 rakaat pun batal. Usolli fardhu dhuhri rakaataini. Ada fardhu dhuhri rakaataini? Tak ada. Maknanya penyebutan rakaat itu tak Anda sebutkan pun apa? Wa fil muaqqatati wallati laha sababun. Wallati laha sabab. Salat yang mempunyai sebab. Dia tidak mempunyai waktu tapi mempunyai sebab. Contohnya kusuf. Rawatib masih ada waktunya. Kusuf ada waktunya? Bila? Tak ada. Yang ada sebabnya. Ketika ada gerhana, ada sholat kusuf. Bila? Wallahu a'lam. Yang penting ada gerhana. Niyatul fi'li wat ta'yin. Niyatul fi'li wat ta'yin. Ada usollinya dan spesifikasinya. Apa sholat itu? Kasunnati dhuhri wa idil fitr wal adha. Sunnati dhuhur ada waktunya. Sholli qobliyatan dhuhur bas. Wajibkah Habib? Saya tak cakap sunnah. Usolli sunnata qobliyati dhuhur. Adakah qobliyah dhuhur itu tak sunnah? Karena filsafatnya niat itu untuk membezakan.
Kalau tidak berbeza, niat itu tak wajib. Kata-kata sunnah untuk membezakan apa? Kecuali kalau qobliyatu duhur, ada yang sunnah, ada yang tak sunnah. Kemudian Anda ingin sholat yang sunnah, baru kata-kata sunnah itu mempunyai peran, mempunyai kesan. Ketika qobliyatu duhur tidak ada kecuali sunnah, maka penyebutan sunnah hanya confirm. Ketika hanya confirm, filsafat dan hakikat niat tak ada. Karena niat itu untuk pembeza. Kalau tidak ada pembeza, tak yah niat. Tak yah niat. Kasunnatid duhur wa idil fitr, begitu pula ketika Anda sholat pukul 10 setelah ketika 1 Syawal pukul 8.30, kemungkinan sholat duha kan? Kemungkinan juga sholat Idul Fitr. Karena itu diwajibkan Anda mengatakan Idul Fitr. Sunnah, apakah wajib sunnah? Adakah sholat Idul Fitr itu wajib? Tak ada. Maknanya hakikat niat di sini hilang. Karena itu sunnah tidak diwajibkan untuk disebutkan. Karena Idul Fitr sendiri sudah mengandung sunnah. Awil adha, begitu pula sholat idul adha. Wa fil farad, adapun di dalam sholat fardu ada 3. Usolli, fardhu, fi'ilnya, duhur, isya. Kenapa harus ada fardu? Karena di dalam waktu duhur ada sholat lain selain fardhu duhur, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Di dalam waktu subuh ada sholat lain selain sholat fardu subuh, yaitu sholat qobliyatus subuh. Untuk membezakan perlu dicantumkan kalimat fardu, karena filsafat daripada niat adalah pembeza. Ketika diperlukan maka wajib disebutkan. Tadinya nih Syekh Ba'udhan selalu berkata, wa fid duhri sholatun ghairu sholatid duhri, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah yang muakkadah dan ghairu muakkadah itu 4. Sama dengan sholat duhur. Untuk membezakan ini qobliyah atau sholat duhur, yang sholat duhur kena menggunakan fardu, yang qobliyah tak yah menggunakan sunnah. Wa fil fardi niyatul fi'li wa ta'yini subhan wa ghairuha, subuh atau selain subuh. Wa niyatul fardiyah lil balik. Begitu pula kalau orang balik wajib mengatakan fardiyah, usolli fardhu duhri. Sobi habib wasobi kadzalik inda Ibnu Hajar. Loh, ketika orang yang belum balik, anak kecil umur 10 tahun, sholat zuhur, apakah wajib? Tak wajib, dia masih belum balik. Terus kenapa ketika niat usolli fardhu zuhri, kan masih belum balik? Memang anak kecil ini masih belum balik, tapi dia wajib mengatakan itu fardhu karena ala suratil farad. Tahu ala suratil farad? Bentuknya macam bentuk farad. Anak kecil umur 10 tahun dan alang sholat, sama-sama sholat duhurnya, beza tak bentuknya? Tak beza kan, sama-sama 4 rakaat, sama-sama ada tahiyat awalnya. Yang membezakan hanya ini masih kecil, ini sudah besar. Maknanya bentuknya sama. Selama bentuknya sama dengan sholat fardu, maka dia disunahkan untuk mengatakan usolli fardhu duhri. Ibnu Hajar mengatakan anak kecil pun ketika sholat wajib usolli fardhu dan duhri. Kenapa? Karena sholatnya anak kecil sama bentuknya dengan sholatnya orang yang sudah balik. Dibilang alaihi la ala sobi wa tamadahu Romli. Ini adalah pendapat Romli. Pendapat Romli. Lakin aujabaha Ibn Hajar alaihi aidan. Menurut Imam Romli, anak kecil yang sholat duhur tidak wajib cakap farad, karena memang hakikatnya bukan sholat fardu untuk anak kecil. Ibn Hajar tak. Anak kecil pun yang sholat fardu wajib mengatakan usolli fardhu duhri. Wajib. Kenapa? Karena ala suratil fardi. Ala suratil fardi. Wa yustahabbu dzikru adadir rakaati wal idhafatu ilallah.
usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Mustahab. Karena duhur pun sudah mengandung arba'a rakaat. Wal idhofah ilallah lillahi ta'ala. Usolli sendiri sudah mengandung lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala hanya confirm. Hanya confirm. Wa tajibu an yakruna an-niyah bit takbirah. Begitu pula diwajibkan, kan yang namanya niat, tempatnya niat itu ini penting. Tempatnya niat itu di awal ibadah. Dan awal ibadah adalah takbiratul ihram. Kan niat tempat niat di setiap ibadah itu adalah awal ibadah. Dan awal sholat adalah takbiratul ihram. Maknanya niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Ada yang mengatakan usolli fardhu dhuhri harus bersamaan dengan Allahu Akbar. Allah, alif lamnya Allah dan roknya akbar. Semuanya harus bersama-sama dengan usolli fardhu dhuhri. Ini susah. Ini dikatakan al-muqaranah al-hakikiyah. Ini ghairu mu'tamad. Yang mu'tamad dibilang al-muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah ini usolli fardhu dhuhri ini boleh bersamaan dengan awal, akhir atau pertengahan dari kalimat Allahu Akbar. Begitu pula diwajibkan juga istihdhar. Istihdhar itu ketika Anda Allahu Akbar, semua rukun sholat harus ada di otak Anda. Oh, itu susah. Itu namanya istihdhar hakiki. Yang muktamad indah Syafi'iyah, yang wajib bukan istihdhar hakiki tapi istihdhar urfi. Istihdhar urfi itu apa? Anda khusyuk ketika Allahu Akbar. Maknanya ketika Allahu Akbar Anda tahu Anda sedang sholat, itu saja yang wajib. Jadi ada istihdhar hakiki dan istihdhar urfi, ada muqaranah hakikiyah, ada muqaranah urfiyah. Yang wajib adalah muqaranah urfiyah saja dan istihdhar urfi saja. Muqaranah urfiyah, lafaz Allahu usolli fardhu dhuhri ini harus berbarengan dengan salah satu bagian daripada Allahu Akbar. Dan begitu pula istihdhar hakiki ini adalah Anda mengetahui, istihdhar urfi, Anda mengetahui bahwasanya ketika Anda mengatakan Allahu Akbar Anda sedang sholat. Cukup itu. Dan di sini wayajibu an yakrunan niyata bit takbirah. Sini mutlak dan harus ada muqaranah niat dengan takbiratul ihram. Muqaranah apa? Al-mu'tamad adalah muqaranah urfiyah, bukan muqaranah hakikiyah. Paham ya? Bezanya muqaranah urfiyah dan hakikiyah. Saya ulangi, muqaranah hakikiyah itu semua usolli fardhu dhuhri harus berbarengan dengan semua Allahu Akbar. Muqaranah urfiyah, usolli fardhu dhuhri boleh di mana-mana. Awal, akhir atau boleh mana-mana. Oke, sampai sini ada yang tanya. Dan niat dengan istighfar itu ada beza niat dengan istighfar. Oh, beza. Istihdhar itu Anda tastahdir mahiyat as-shalat. Salat kan mempunyai 13 rukun. 13 rukun itu semuanya harus ada di otak Anda ketika Anda mengatakan Allahu Akbar. Dan juga harus di antara 13 itu ada niat. Jadi niat dan selainnya daripada rukun harus ada ketika Anda mengatakan apa? Allahu Akbar. Susah itu. Sangat-sangat susah sekali. Wah, kalau cuma niat hanya sebagian daripada rukun sholat. Susah, sangat susah sekali. Bezakan itu istihdhar urfi, hakiki, muqaranah hakikiyah, muqaranah urfiyah, muqaranah urfiyah. Sampai sini ada yang tanya? Jadi mandub dengan hay'ah ada beza. Sama, mandub dan hay'ah sama. Mandub dan hay'ah sama. Kalau tak ada, kita akhiri sampai sini dulu. Nanti setelahnya kita tekan hifdzah yang akan datang, rukun-rukun yang setelahnya.
Yang penting niat sudah selesai dahulu, karena niat ini yang sedikit panjang ya. Ya sedikit panjang, nanti kita teruskan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.